Sedikit terakhir kita bicara tentang masalah mut'ah, ya, yang diartikan di sini ganti rugi bagi seorang suami yang melepaskan istrinya. Dia lepasin, dia jatuhin tolak. Nah di situ di samping ada iddah, ada namanya mut'ah, ya, uang untuk menjaga dia. Tuh. Nah itu. Nah di sini walihi laha mut'ah in talaqaha. Kan gitu ya? Artinya wajib atas si suami untuk si istri mut'ah. Kalau untuk jatuh tolak kan tempat tinggal di mana? Nah, berarti si istri bakal menetap di situ. Nggak boleh keluar selama iddahnya berjalan. Nah ini kebutuhan yang nanti selama iddah itu diberikan oleh si suami. Tapi mut'ah ini pas awal. Pas awal dia melepaskan kayak uang ganti dah. Nah pakai mut'ah itu. Ya. Maka arti mut'ah malun fi muqabalatil wahsyah. Harta atau uang di dalam pergantian rasa wahsyah. Wahsyah ini artinya inqita'. Berpisahnya si istri dalam keadaan dia sedih, nah diberikan tuh uang untuk dia, menghibur dia lah, ibarat begitu. Sehingga disebut dalam ayat walil mutallaqati mata'un bil ma'ruf. Galal husni wal furqatu darban. Furqah itu, perpisahan itu ada dua macam. Furqah tahsulu bil maut, artinya cerai mati. Kalau cerai mati ya nggak perlu si suami udah meninggal, nggak ada mut'ah, udah langsung iddah aja dia. Iddah, udah iddah. Nanti dari warisannya itu di apa ya? Selama si istri duduk dalam iddah itu 4 bulan ya, 4 ashhur ya, wa asyra ayyam, 4 bulan 10 hari kurang lebih. Nah dia itu selama iddah, kebutuhan dan sebagainya itu diambil dari harta warisan sebelum dibagikan. Kalau suami meninggal nggak ada mut'ah, nggak ada uang ganti kasarnya. Itu dia. Qala Nawawi fala tujibu mut'ah bil ijma'. Enggak wajib mut'ah, fala tujibu mut'atun bil ijma'. Qala Nawawi wa firqatun tahsul fil hayah kat talaq. Nah, fala tujibu mut'ah bil ijma' qala Nawawi. Itu dia. Jadi kalau dalam posisi si suami meninggal, jadi cerainya cerai mati, nggak wajib mut'ah. Tapi kalau firqah bil hayah, cerainya cerai hidup. So, firqah tahsul fil hayah kat tolak. Seperti tolak. Si suami menjatuhkan kata pisah kepada istri. Fa'in kana qabla dukhul, kalau seandainya sebelum ada hubungan, nudhira, maka dilihat. In lam yatashattaril mahru, kalau tidak setengah-setengah, artinya maharnya direbut, diambil semuanya oleh si suami, ya boleh aja. Karena mahar qabla dukhul, kalau seandainya dijatuhkan tolak, kan nggak ada iddah. Tidak ada iddah. Jadi bisa aja si suami ngambil maharnya semuanya. Nah kalau begitu, falaha mut'ah. Maka untuk si istri diberikan mut'ah atau uang ganti, ya kan? Kan jadi dia malu sebagainya, udah dikasih mut'ah, uang gantinya, uang ganti yang diberikan oleh si mantan suaminya. Setelah nikah langsung diceraiin. Nah maka dia ambil mahar, nggak dikasih maharnya, ya bisa-bisa aja. Karena haknya suami. Wa in tashattara fala mut'alaha 'alal masyhur.
Tapi kalau sudah kalau intasyatar, kalau setengah-setengah, maharnya berapa? 500.000 misal, 500.000. Udah setelah dinikahi belum ada hubungan langsung dijatuhkan tolak. Tapi si suami ngasih setengah tuh mahar, udah 250 buat nanti dah. 250-an bawa. Nah kalau begitu, bagi si suami berikan mut'ah. Di luar 250 yang diberikan. Kalau tasyattar artinya setengah-setengah. Wa in kana ba'da dukhul falahal mut'ah 'alal adhar. Tapi kalau sudah ada hubungan, maka sudah. Di sini si istri dapetin mut'ah 'alal adhar atas pendapat yang kuat, lebih kuat dari yang awal. Wal khulu' kat talaq 'ala sahih. Khulu' juga seperti itu. Maka mut'ah berjalan. Maka mut'ah berlaku di situ. Berlaku di dalam khulu'. Nanti kita bahas apa itu khulu'. Ya. Khulu' itu si suami ngomong pada istrinya, "Anti mau aneh lepas. Ya, siapin ya rumah ya. Beserta isi. Beserta perabotan. Beserta mobil." Waduh. Kalau anti ngelakuin itu semua dan berikan itu, anak akan jatuhkan, lepas. Itu khulu namanya. Jadi hasil begitu. Jadi mut'ah itu uang pengganti yang lantaran dia itu kesel, sumpah si istri diceraiin, diberikan sama si suami. Nah, kalau cerainya cerai mati, artinya suaminya mati, meninggal, maka nggak ada mut'ah. Kalau cerai hidup, lihat dulu. Kalau nih perempuan dinikahkan sebelum ada hubungan, maka kalau maharnya diambil semua, 500.000-nya diambil sama si suami, wajib untuk si suami memberikan tuh uang ganti setelah nikah. Malu dia depan temennya, keluarganya, udah nikah, batal. Paham? Atau yang kedua, kalau dia setengah-setengah. Nah, berikan setengah, 250. Udah aneh kasih. Nah, maka tidak ada mut'ah tuh. Nggak ada uang ganti. Karena maharnya kan belum berhubungan udah dikasih juga buat si mantan istrinya. Itu nggak ada mut'ah. Tapi kalau sudah si istri ada hubungan sama suaminya, maka wajib si suami memberikan mut'ah. Di samping iddah ya. Masa iddahnya si suami wajib berikan. Berapa lama tuh? Ya, tuh iddah 3 quru, 3 suci, ya udah selama iddah diberikan. Kebutuhan dia harian, pagi, siang, tuh. Nah, berapa kadarnya itu mut'ah? Wa istahabbu fil mut'ah an lan tanqus an 30 dirhaman, jangan kurang dari 30 dirham. Adapun gede juga 30 dirham. Tapi wajibnya fa in tarabaya bi syai' fadzak. Udah dah. Antara si mantan suami sama mantan istri ridho dengan motor. Dia motorannya buat anti deh udah. Udah kelas. Jangan kasih dodol, jangan. Oh, aneh ridho dengan tuh tanah belakang 50 meter. Enak banget ya. Kalau emang saling ridho, udah itu mut'ah. Ya, ganti jadi uang gantinya. Wa in tanaza'a qaddaraha al-qadhi bi ijtihadi ala sahih. Kalau saling satu sama lain berselisih, nah, penghulu KUA yang mutusin. Ini kantor urusan agama yang mutusin apa yang terbaik buat keduanya, maka si suami wajib bayar. Wa yu'tabaru haluhuma ala sahih. Tapi lihat keadaannya. Nih ekonominya gimana? Si suami ekonomi menengah, apa di bawah, apa di atas, gitu. Juga si istri juga begitu. Wa yajuz an tuzadul mut'ah la nisfi mahri hala sahih katanya.
Boleh ditambah mut'ah atas nisfi mahriha. Misalnya maharnya 500.000. Nah, di atas setengahnya 300.000. Tuh, mut'ahnya 300.000 jadi. Wa fi qawli ishtara la tazid al nisfi min shalaqiha. Enggak boleh bertambah dari setengah. Jadi 250. Enggak boleh ke atas, 210 ke bawah boleh. Wa fi qawli akhir ishtarat an tangus an nisfi. Bahkan ada gol lagi menyatakan di bawah nisfunya, nisful mahar, di bawah setengahnya 200.000. Suami sih milihnya yang paling rendah. Kalau gol begitu yang paling enak, emang rendah aja 200.000. Wa yajibu ala malikil abidi wal bahaim. Wajib atas pemilik budak dan hewan ternak. Tuh Faisal tuh, kelinci. Apa itu? Nafaqatuhum. Wajib berikan makanan. Lele juga begitu ya. Makan, bahaim, termasuk hewan apa? Wa la yukallifu minal amal ma la yutiqunahu. Dan enggak boleh memaksakan mereka dari perbuatan yang mereka tidak mampu padanya. Mati. Kalau sapi muatannya dikasih misalnya gerobak yang ukuran mungkin berapa ya? 50 kilo. Misal, itu gerobak ukurannya 50. Jadi muatannya masuk dengan beratnya 50. Maka jangan ditambahin sampai 2 kali lipat 100 kilo. Tuh sapi ada gerobak belakang. Ya, biasanya cuma 2 karung, yang satunya 50. Ini dikasih 4. Nah, itu kan melebihi kapasitas kemampuan, nggak boleh, zalim kita. Nabi nyatakan tuh, lil muluk ta'amuhu wa kiswatuhu wa la yukallaf minal amal ma la yutiq. Jangan dipaksa dari perbuatan sesuatu yang dia tidak mampu. Ya. Wa la yukallifu minal amal ma la yutiqunahu. Wa la yadribuhum bi ghairi haq. Enggak boleh pecut. Enggak boleh siksa dengan tanpa hak. Nggak ada dosa, nggak ada salahan. Au darabahum fihi fil wajhi, atau memukul dia di dalam wajah. Fa inna darbal wajhi haram mutlaqan. Soalnya adami aul bahimah. Baik itu apa? Baik itu manusia atau hewan, nggak boleh. Nah, sehingga Nabi nyatakan idza daraba ahadukum falyajtani bil wajha. Wa yajibu ala zaujat ta'atuhu fi nafsiha. Dan wajib atas si istri mentaati suami. Wajib tuh. Illa ma la yahillu. Melainkan suatu yang tidak dibolehkan. Suruh istrinya keluar tanpa jilbab. Suruh istrinya ngobrol sama laki yang bukan mahram. Nah, itu suatu yang tidak halal, maka mentaatinya nggak wajib. Karena demikian itu sudah menyalahi aturan Allah. La ta'atal makhluk fi maksiatil khaliq. Tidak ada ketaatan pada makhluk selama maksiat kepada Allah. Terus kalau dia cegah, aneh nggak mau. Masa aneh keluar nggak pakai jilbab? Aneh nggak mau. Masa aneh ketemu yang bukan mahram aneh? Nah, kalau dicegah, si istri mencegah suami demikian, itu bukan dikatakan nusyus. Bukan dikatakan. Kalau nusyus kan keluar dari taat suami, itu namanya kalau nusyus, nanti gugur nafkah. Si istri disampaikan, sholat yuk, nggak mau sholat. Disampaikan, nanti nggak boleh keluar, melainkan pakai jilbab. Dikeluar, nggak pakai jilbab. Itu namanya nusyus. Kalau sudah nusyus, gugur nafkah. Suami nggak kewajiban untuk memberikan nafkah lagi. Itu begitu. Sampai dia balik lagi ke taat kepada si istrinya. Balik lagi. Dia minta maaf, dia tobat, dia nggak mau lakuin. Nah, itu.
Tapi kalau sekedar mencibir, mencela suaminya, ya, katanya nyelkit. Kalau udah ngomong nyelkit. Bicara, waduh, semua dari A sampai Z. Bicarain kekurangannya. Emang ente juga begitu. Ente juga, sambil nunjuk-nunjuk kayak melotot. Apakah yuk tabar nusyuz? Tidak. Ya. Laisa minan nusyuzi asyatmu wa badza'atul lisani. Tidak dikatakan nusyuz itu mengejek, mencela dan badza'ah, kasar dalam lidahnya. Lakinnaha ta'sam, akan tapi memang dia berdosa dia biizai, dengan menyakiti suami, wa tastahiqqu ta'dib, berhak dia mendapatkan ta'dib, ya, diajarkan, diadabkan, diajarin adab. Fa yu'addibu hazzut bi nafsihi. Ya, suamilah itu perannya untuk ajarkan adab, untuk ajarkan tingkah laku. Nah, makanya lihat. Nah, itu terlihat dari apa? Dari tingkah laku keseharian sebelum nikah. Gimana? Lihat keluarganya, itu yang terpenting. Lihat orang tuanya, lihat saudarinya, lihat saudaranya. Kalau kelihatan, waduh, nih orang ngomongnya Masya Allah. Udah biasa ngomong-ngomong kotor begitu, atau ngomong bazi, kasar. Maka ente siap-siap. Siap-siap disemprot, disembur. Dengan itu semua, siap-siap. Dan tidak dikatakan nusyuz, arti nggak gugur nafkah, tetap wajib. Wan la tasum wala takhrut min baitihi illa biizni. Dan nggak boleh puasa jangan puasa melainkan izin suami, ya. Tapi di catatan kaki, di syarahnya Syekh Nawawi katakan yusasna min zalika Arafah wa Asyura. Cuman pengecualian kalau puasa Arafah dan Asyura. Kenapa? Li'annahuma nadiran fis sanati marratan. Karena itu kan puasa setahun sekali. Kalau dia puasa nggak tanpa izin, nggak apa-apa ya. Tapi di pertengahan suaminya nggak mau. Ya, nanti buka. Ya udah. Dan juga harus sampaikan apa sebab mau bukanya. Ya kan? Kalau sekedar buka doang udah nggak ada kewajiban, ya disampaikan. Masa nggak puasa? Ya bil ma'ruf, dengan wajar. Tapi kalau dia ada dalihnya, dia ada emang sebab tuntutan untuk tidak puasa, padahal puasa itu puasa maka wajib ikutin suami dan putusin puasa. Wan la takhruja min baitihi, dan tidak boleh keluar dari rumahnya, rumah si suami. Ya. Rumah muskil. Rumah suami. Tapi kalau si suaminya tinggal di rumah istrinya, itu yang bingung. Itu kan rumah aneh, bukan rumah ente. Di sini an la takhruj min baitihi, nggak boleh keluar dari rumahnya. Alladzi askanaha fihi zauju, yang suami menyiapkan tempat tinggal untuk dia udah siapkan. Nih, aneh udah hak di sini, aneh udah siapin tempat. Nanti nggak boleh keluar melainkan izin anak. Nah, kalau begitu tidaklah keluar melainkan izinnya. Kalau tidak keluar dengan izinnya, lalu dia keluar, itu dianggap nusyuz juga. Nah, itu diantara wanita yang mendapatkan murkanya Allah. Makanya di situ kan kesian kita istri sama kita, ya kan? Sian kan kita sama istri. Makanya dari situ kalau kita merasa juga susah atau sulit, nanti tiba-tiba dia keluar karena kebutuhan genting dan sebagainya, kita izin dari awal, izin mutlak. Artinya kita sampaikan pengecualian ya, nanti boleh keluar dengan catatan, nih izin dari sekarang, Anda bilang. Dengan catatan kalau memang di situ ada hal mendesak, ya, atau Anda ada lagi luar, anti memang benar-benar penting untuk keluar, lantaran mungkin orang tua sakit, ya kan? Atau lantaran mungkin rumah kebakar. Ya kan? Itu kan gak dapat itu. Serem memang. Dikabarin. Itu kebutuhan yang mendesak. Rumah kebakar atau tiba-tiba lagi tidur ada ular, ada tikus. Nah, nanti keluar udah izin udah. Boleh.
Ya, faslun. Nah, ini sifat mahmudah masuk kepada ilmu tauhid. Wallahu a'lam. Rabbi zidna ilma warzuqna